Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tutul Albab dengan NIM akhir 21. Pada kali ini saya akan membuat video UAS Fisika Komputasi 2 pada soal nomor 1. Di mana untuk soal nomor 1 ini kita disuruh mencari distribusi suhu pada plat logam. Sebentar, saya screenshot lebih dahulu untuk pindah ke Word. Nah, pada soal ini saya dengan NIM ganti yaitu NIM 21 kedapatan pada kelas B2 plat logam persegi disuruh mencari nilai distribusi suhunya. Untuk pertanyaannya yaitu membuat rumusan analitik yang akan diubah ke persamaan numerik dengan metode Lippmann. Untuk metode ini saya pikir sendiri dengan metode Lippmann untuk mencari nilai distribusi suhunya, distribusi suhu pada plat logam. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai distribusi suhu pada plat logam persegi di atas, kita dapat menggunakan persamaan Laplace, yaitu persamaan Laplace pada dua dimensi dengan bentuk yaitu bentuknya turunan kedua T terhadap X ditambah turunan kedua T terhadap Y sama dengan 0. Nah, untuk ini dan ini tetap X kuadrat. Parsial X kuadrat di atas ini parsial kuadrat T. Nah, ini ditambah parsial kuadrat T dibagi parsial kuadrat Y. Sama dengan 0. Nah, di mana persamaan di atas ini menggambarkan fenomena distribusi suhu pada fungsi posisi. Nah, di mana dimensi X dan dimensi Y ini merupakan dimensi yang sama, yaitu dimensi posisi, di mana dimensi X dan dimensi Y ini merupakan dimensi posisi atau jarak. Dengan tersebut, dengan saya misalkan pada soal di atas dimensi X ini mewakili posisi panjang plat logam persegi. Sedangkan dimensi Y mewakili posisi sepanjang lebar plat logam. Nah, kenapa saya misalkan tersebut meskipun pada plat logam persegi ini kan sisinya satu sama lain kan sama. Karena saya ingin menunjukkan koordinat spatialis atau fungsi posisi pada grid dua dimensi. Karena saya ingin menunjukkan koordinat spatialis, di mana koordinat spatialis ini merupakan koordinat dari koordinat X dan Y ini, atau posisi grid pada dua dimensi.
2 dimensi. Maaf, 2 dimensi. Selanjutnya kita akan kembali ke persamaan awali, persamaan hapus 2 dimensi dengan menggunakan pendekatan beta hingga dengan mengaproksimasikan turunan kedua persamaan di atas menjadi, dengan pendekatan beta hingga ini sudah saya jelaskan pada video kuis fisika komputasi 2 seperti kemarin, menjadi nilainya dan nilai TIC ini seperti ini. Sebentar, saya tuliskan terlebih dahulu. Ini delta X kuadrat, dimana X ini kita diskriminasikan menjadi nilai langkah posisi. Nah, ini nilai TI plus 1, C dikurangi 2T I, C ditambah TI min 1, C. TI min 1, C. Nah, dimana ketika didiferensialkan terhadap terhadap X, maka nilai yang bergerak ialah pada titik I, yaitu I plus 1 dan I min 1. Selanjutnya untuk turunan kedua terhadap Y tidak beda jauh dengan turunan kedua terhadap X, dengan mengubah posisinya ini, yaitu yang bergerak ketika didiferensialkan terhadap Y, makanya yang bergerak adalah nilai C plus 1 dan C min 1. Nah, min 1 ini juga sebagai delta Y. Nah, dari persamaan ini kita dapat memsubstitusikan ke persamaan awal dengan hasil di atas dapat disubstitusikan menjadi ke persamaan awal menjadi, sebentar kita copy terlebih dahulu, ditambah nilai ini sama dengan 0. Nah, untuk menyederhanakannya yaitu kita misalkan nilai delta X sama dengan nilai delta Y. Misalkan delta X sama dengan delta Y, maka menjadi, persamaan ini tinggal persamaan yang di atas, yaitu tinggal di sini kita copy terlebih dahulu biar enggak lama. Nah, TIC plus kita kelompokkan terlebih dahulu, TI min 1 C plus TI C plus 1 ditambah TI C min 1 min 4 TI C.
min 4 TIJ sama dengan 0. Nah, di mana nilai yang dicari itu adalah nilai TIJ ini merupakan distribusi suhunya. Dan nah, TIJ-nya itu 1/4 dari nilai ini. Sip. Nah, dari nilai ini merupakan nilai distribusi suhunya. Namun, nilai TIJ ini merupakan nilai yang sudah diperbarui dari TIJ sebelumnya. Kemudian akan diperbaiki lagi dengan persamaan relaksasi ya pada metode Lippmann, yaitu kita buat kembali dengan menggunakan persamaan relaksasi untuk memperbarui dan memperbaiki nilai nilai TIJ yang di sini menjadi bersamanya. Saya akan tuliskan menjadi nilai TIJ yang baru atau TIJ relaksasi, yaitu dengan lambda dikali TIJ ini ditambah 1 min lambda dikali TIJ sebelumnya. Saya akan tulis TI, J mu sama dengan lambda dikali terlebih dahulu ditambah 1 min lambdanya, min lambda ditambah TIJ lama. Nah, di mana persamaan ini merupakan persamaan relaksasi digunakan untuk memperbaiki dari TIJ hasil ini, di mana TIJ ini dimasukkan ke dalam sini dan TIJ ini sebelum dari TIJ ini. Nah, sehingga didapatkan distribusi suhu dari persamaan ini dengan nilai lambdanya itu dengan mencari persamaannya lambda sama dengan K. Nah, ini angka X kuadrat menjadi nilai delta T. Nah, kenapa saya menggunakan perubahan suhu? Karena menurut saya pada persamaan Laplace ini tidak ada variabel waktu atau dimensi waktu, adanya suhu dan dimensi posisi atau jarak. Sehingga untuk nilai lambda saya gunakan nilai konstanta koefisien Riemann dan delta T ini perubahan suhu dan delta terhadap perubahan jarak. Nah, selanjutnya untuk distribusi ini kita akan menggunakan oktav untuk mencari hasil nilai akhir ini. Sebelumnya kita akan menginisiasi parameter ini, yaitu untuk tanggal lahir saya, yaitu 05 bulan 9 2003 untuk tanggal lahir ibu saya, yaitu 01 bulan 4 1963. Nah, untuk tanggal lahir ayah saya, yaitu bulan 1 tanggal 1 1970. Nah, kemudian untuk nilai panjang ini yaitu L, panjang dari parallelogram, untuk bulan tanggal lahir saya 5 tambah 10 sebesar 15, yaitu panjang plat logam. Kemudian nilai suhu awal ini saya misalkan
sebagai simbol TO yaitu karena ada nilai random ini untuk plat B, saya juga menambahkan plat B itu gabungan tanggal lahir ibu dan ayah, yaitu 1 tambah 1 yaitu 2, saya gunakan pada suhu awal. Nilai suhu awal dari bilangan random. Kemudian untuk suhu salah satu sisi yaitu dimana pada logam fisiknya ada masing-masing 4 sisi, dimana ini diketahuinya suhu salah satu sisinya untuk sisi kiri yaitu tahun lahir saya dikurangi 1900 yaitu 103. Nah, ini kondisi awal suhu sisi kiri. Nah, untuk nilai rentang perubahan suhu ini merupakan nilai delta T. Sudah saya jelaskan tadi, yaitu nilai delta ini umur ibu ditambah 5, sedangkan umur ibu saya adalah 53 tambah 5, 58. Dan untuk jumlah biasnya yaitu jumlah bias pada plat persegi ini merupakan yang di dalamnya ini bulan lahir plus 5, sehingga nilai N-nya saya adalah 14. Nah, kita masuk ke dalam Octave. Ini saya sudah save. Enggak, kita buat baru aja. Kita save terlebih dahulu. Nomor 1. Ini kok ada nomor 1 UAS? Oh, ini tidak ada. Kita nomor 1 aja. Nomor 1. Nah, ini parameter sudah saya tadi tulis di Word. Bentar, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita kasih CLC dan creator untuk pada saat ini untuk hasil yang terkini. Kita beri judul tips mencari nilai distribusi suhu pada plat logam persegi dengan metode Liebman. Nah, selanjutnya untuk ini merupakan parameternya yaitu nilai L-nya 15, TO-nya 2, suhu awal, dan ini masing-masing bisa dibaca sebagai berikut. Nah, kita lupa ada nilai konstanta yaitu sebesar, saya misalkan karena ini nilai bebas konstan yaitu 0,01, yaitu nilai konstanta koefisien kemal. Nah, kemudian kita akan mencari nilai delta X dan nilai lambda. Inisialisasi nilai delta X dan lambda. Nah, untuk nilai delta X sebesar nilai L dibagi N. Nah, dibagi N. Untuk nilai K ini kita gunakan untuk 0,09. Untuk nilai lambda itu yaitu seperti pada persamaan tadi, yaitu nilai lambdanya menggunakan K dikali delta T dibagi delta X kuadrat, yaitu perubahan suhu tetap perubahan jarak. Nilai K dikali delta T dibagi delta X kuadrat. Nah, coba kita lihat untuk mendapatkan nilai lambdanya berapa.
Nah, lambdanya adalah 0,502 yang seperti ideal, yaitu ideal lambda adalah 0,5. Kemudian kita akan membuat matriks distribusi suhu dengan kondisi 14 bias, yaitu 14 baris dan 14 kolom. Membuat matriks distribusi suhu pada kondisi 14 bias. 14 bias. Nah, kita misalkan sebagai simbol T, yaitu T. Dimana saya ini membuat matriks bilangan 1 karena nilai suhu awalnya 2, sehingga nilai n n, yaitu 14 baris dan 14 kolom dikali T. Kenapa ada nilai TO? Karena nilai suhu awalnya 2, sehingga saya membuat bilangan matriks 1 untuk dikalikan suhu awal. Ketika saya akan menggunakan suhu awalnya 0, saya akan menggunakan nilai 0 saja, tidak usah pakai ini. Berhubung nilai TO dari bilangan random itu 2, saya kemudian menggunakan persamaan tersebut. Nah, coba kita run ya. Nah, ini merupakan matriks distribusi suhu pada 14 bias untuk suhu awalnya 2, yaitu seperti berikut. Selanjutnya kita akan membuat inisialisasi kondisi awal, kondisi suhu awal atau kondisi batas awal. Nah, untuk nilai yang tadi, ini T sisi merupakan kondisi suhu kiri, kita masukkan T, T,1 ini merupakan suhu kiri, yaitu T sisi. Nah, dimana ini merupakan kondisi suhu awal sisi kiri. Nah, selanjutnya kan untuk sisi kanan kita atas, saya akan menggunakan kondisi batasnya, yaitu sebesar dengan persamaan ini. Tadi ini untuk kondisi pertama, dengan ini kondisi terakhir dengan n. Nah, ini untuk merupakan kondisi karena menggunakan 1, karena menurut saya ini merupakan kondisi awalnya nomor 1, dan ini kondisi kedua, yaitu pada sisi kanan. Dimana sisi kanan ini saya akan memanfaatkan delta T ditambah gabungan delta T dan TO ditambah delta T. Nah, ini merupakan kondisi awal sisi kanan, kondisi suhu. Nah, untuk lebih jelasnya, pada gambar atau gambar segini kan ada 4 sisi, dimana ini sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, dan sisi bawah, dimana ini harus memiliki terkadang memiliki suhu dan ada yang tidak. Nah, selanjutnya kita akan pada plat gambar segi tadi kan pasti ada T baru dan T lama, dimana sudah dijelaskan pada lama tadi. Bentar. Inisialisasi matriks T new dan T out dengan misalkan T new sama dengan T dan T out sama dengan T, dimana matriks ini kita misalkan sebagai T new dan T out. Nah, kemudian kita masuk ke dalam proses loopingnya, yaitu masuk ke metode loopman. Kita buat iterasi sebesar max iterasinya sebesar 10.000, max iter sebesar 10.000 dengan nilai toleransinya sebesar 10 pangkat min 10 pangkat min 5 sampai pangkat 5. Lanjut kita lakukan looping untuk iterasinya, for iter sama dengan 1 sampai 10.000 max iter. Nah, lanjut ke bagian iterasi loopman. Iterasi untuk metode loopman-nya.
untuk mencari nilai distribusi suhu. Nah, kita gunakan for i, dimana pada titik i dan titik j tadi dengan nilai 2 n min 1. Nah, dimana ini jumlah bias, kenapa saya menggunakan 2 sampai n min 1? Karena pada bagian plat rekam persegi ini kan, misalkan di dalam ada 14 bias. Nah, titik sini kan ada titik konstan di sini dan di sini. Nah, kita misalkan pertama nilai 1, 2 sampai ketika 14 atau 16, dimana ini yang di dalamnya itu yang dicari 2 sampai 15, dan sehingga 2 sampai 15 ini kan 2 sampai 14 ini kan yang dihitung. Sehingga yang di dalamnya itu yang dihitung untuk yang distribusi suhu, sehingga saya gunakan untuk menulis sebagai berikut. 2, 14, 13. Nah, dan juga ada nilai for untuk titik J sama dengan nilai I, yaitu 2 n min 1. Kemudian kita inisiasi T-out-nya, T-out I, J, dimana ini kemungkinan pada ini for I dan for J nya sama dengan TIJ, TI, J. Nah, kemudian kan ini ada nilai TO yaitu nilai TIJ sebelumnya. Kemudian kita akan memasukkan persamaan ini TIJ ini ke dalam persamaan oktav, kemudian diperbarui dengan persamaan relaksasi. Bentar. T I, J, T I, J sama dengan 0,25 dikali T I min 1, J. Oh, ini sebenarnya dikali, dikasih simbol kali. Nah, IJ plus T I, I plus 1 J, I plus 1, J ditambah T I, J min 1 ditambah T I, J plus 1, dimana ini persamaan ini menurut saya merupakan kondisi pada suhu pada plat logam persegi tadi ada 4 sisi, dimana ini merupakan akan berpengaruh pada nilai distribusi suhu. Kita kembali ke oktav. Sebentar. Untuk kita akan coba kan. Oh, ada nilai error. Line 36. Sebentar. Min 1, J. Benar. TI plus 1, J tambah TI J min 1 tambah TI J plus 1. Oh ya, kita lupa kasih tandanya. Ini kemungkinan error karena belum selesai adanya ini. Line 40. Oh, ini lihat 40 karena ini kelasnya belum sampai diselesaikan. Coba kita selesaikan terlebih dahulu. Kita buat N aja. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai T relaksasi. T new I, J, yaitu nilai ini tadi, nilai lambda, nilai ini bersama relaksasi kita masukkan ke dalam oktav. Lambda dikali TI, J. Nah, dengan TI, J ini merupakan hasil ini IJ ditambah 1 min lambda dikali T out
I, C. Nah, selanjutnya kita akan misalkan relaksasi sebagai T-new. Nah, benar, kita akan coba kan apakah error. Line 45. Oh ya, maaf saya lupa, ini kita harus menyelesaikan ikhlasnya terlebih dahulu. Maaf. Nah, kemudian dari ikhlas ini akan berguna untuk pada penyelesaian metode Delimian ini dengan memeriksa konvergensinya. Memeriksa konvergensi suhu, konvergensi yaitu dengan membuat nilai if max, nilai maksimum dari selisih nilai relaksasi dan nilai T-out. Sebentar, ada jam, maaf, MS relaksasi min T-out. Itu ulang dari toleransi. Nah, maaf, seperti ada tadi gangguan, dimana ini ketika ikhlas akan berhenti, yaitu dengan konvergensinya ini nilai absolut dari selisih matriks relaksasi dikurangi T-out ketika lebih dari toleransi, maka ikhlas ini akan berhenti. Benar, saya gunakan klik and add. Nah, sebentar, artinya kita coba cek lebih dahulu. Nah, dimana maksud dari ini program ini yaitu merupakan nilai maksimum dari selisih kedua matriks tersebut, yaitu ketika lebih dari toleransi itu merupakan nilai perubahan suhu maksimum di titik semua ini ketika kurang dari toleransi sudah mencapai konvergensi, maka proses filtrasi akan dihentikan. Benar. Nah, coba kita kan apakah masih error. Nah, kan belum ada error, kita belum menampilkan hasilnya. Kemudian kita akan menampilkan hasil iterasinya ini keberapa iterasi keberapa akan berhenti dan nilai distribusi suhunya. Nah, menampilkan iterasi keberapa akan berhenti. Kita gunakan tips untuk menampilkan iterasi ke. Nah, kita gunakan num2string untuk menampilkannya. num2string iter. Nah, dimana ini kita dari perulangan iterasi. Langsung kita gunakan untuk mencari nilai distribusi suhu. Oh, ini menampilkan karena sudah dicari. Menampilkan. Selanjutnya ada nilai tips. Kita gunakan nilai distribusi suhu dengan metode Liebman. Tips dari nilai T relaksasi. Nah, gimana nilai distribusi ini ditetapkan dari T relaksasi ini ketika nilai TJ ini akan diperbarui dengan persamaan relaksasi ini dengan nilai lambda ini sebagai suku sebagai mempercepat proses. Nah, coba kita copy, kita run, apakah masih error.
Oh, ternyata tanda error line 49. Sebentar. Kasih ke... Oh, maaf, ini ada salah, kurang tanda perkiraan. Nah, di mana pada iterasi ke-207 metode Lyman ini berhenti karena kondisi konvergensinya sudah terpenuhi dari nilai ini, nilai absolut dari matriks selisih matriks kedua matriks ini iterasi dengan old itu lebih kecil dari iterasi, maka nilai iterasinya akan diberhentikan sehingga mendapatkan nilai distribusi ini sebagai berikutnya. 103 ini pada sisi kiri, 2 ini suhu atas pada dan semakin meningkat dan kemudian kembali lagi, dan N ini merupakan pada sisi kanan pada kondisi batas ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat plot grafiknya. Bentar, membuat gambarnya X, yaitu kita gunakan linspace dari 2 L N dan nilai Y juga sama, dimensi Y, linspace 2, L, N. Nah, dimana kenapa saya menggunakan linspace ini? Karena linspace ini digunakan untuk menghasilkan vektor linier dari 2 L, yaitu panjang dari 15, yaitu 2 L 6 dengan nilai elemen 6. Nah, dimana pada plot grafik nanti pada mulai dari 2, dimana ada posisi 0 sampai 15 dengan dimulai dari 2 akan berhenti sesuai biasnya, itu biasanya adalah 14. Nah, selanjutnya kita akan membuat matriks dengan titik koordinat X, Y, itu kita gunakan mesh grid X, Y. Nah, di mana mesh grid ini membuat matriks X dan Y ini menjadi titik-titik koordinat pada grid 2 dimensi yang selanjutnya akan dikombinasikan dengan suhu ini menjadi 3 dimensi. Nah, selanjutnya kita akan buat plotnya tadi. Nah, ini penggambaran figur. Kita buat plot 3 dimensinya, surf X, Y, T, relaksasi. Nah, kita berikan titel ini tadi. Oh, sebentar, kita ketik aja dari peta kelemahan, distribusi suhu pada plat logam persegi dengan metode Lyman. Nah, selanjutnya kita akan untuk membuat 3 dimensinya, kita akan memberikan 3 label, yaitu nilai X label Y, dan label Z. Nilai X label ini pada dimensi X tadi ini merupakan kita berikan yaitu panjang, kan dimana sudah saya jelaskan tadi dimensi X mewakili posisi sepanjang plat logam dalam bentuk 1 cm. Nah, dan untuk nilai Y labelnya yaitu lebar juga dalam 1 cm. Untuk nilai Z label ini merupakan suhu dari distribusi suhunya, suhu. Nah, untuk dasar ini sebelum saya membuat video ini, saya sudah googling terlebih dahulu untuk kode untuk nilai derajat Celcius, yaitu saya akan tuliskan CILCC, yaitu berikut. Dan nah, selanjutnya kita akan
saya akan menambahkan color bar, di mana color bar ini saya gunakan untuk mempermudah dari pembahasan plot grafik, yaitu merupakan sebuah informasi visual dari skala-skala tersebut yang dapat dipahami. Coba kita run, apakah ada nilai error? Oh, benar. Ada nilai error ini. Ini relaksasi. Sebentar. Oke, relaksasi. X, Y. Kita lihat errornya ada apa. Solve X. Bentar, relaksasi. Oke, relaksasi. Bentar, mungkin kesalahan. Apakah masih error? Oh iya, masih error. Bentar. Dan dua. Ini sudah saya misalkan sih, relaksasi. Relaksasi loh. Oh ini, maaf. Nah, dimana nilai ini merupakan nilai distribusi suhu pada iterasi ke-207. Metode Liebman ini akan berhenti ketika konvergensi sudah terpenuhi. Saya sudah jelaskan tadi pada nilai ini, ketika nilai perubahan suhu maksimumnya dari selisih kedua matriks ini lebih kecil dari toleransi, maka iterasi ini akan dihentikan sehingga memunculkan nilai distribusi suhu. Dengan metode Liebman ini kita masuk kembali ke dalam gambar. Nah, di mana ini 103 ini pada posisi kiri dengan warna kuning, dan untuk ini seperti nilainya sudah terpampang pada skala visual ini, di mana ini ada warna sendiri, di mana ini merupakan distribusi suhu pada logam persegi dengan metode Liebman, di mana distribusi suhu ini terpampang pada panjang dan lebar, di mana ini dimensi X dan dimensi Y, di mana ini merupakan distribusi suhunya. Nah, setelah saya ulangi lagi, untuk ketika iterasi 207 ini berhenti karena kondisi konvergensi sudah terpenuhi, di mana ada perubahan suhu maksimum dari selisih kedua matriks tersebut lebih kecil dari nilai toleransi, sehingga nilai distribusi suhu dengan metode Liebman ini akan muncul dengan hasil seperti ini dan bisa digambarkan dalam bentuk gambar seperti ini. Nah, bisa dilihat sebagai berikut. Nilai kuning ini merupakan tadi 103 di suhu sisi kiri, di mana kuning ini nilai 100 ke atas, dan bisa dilihat nilai ungu pada 2 di bawah 20, di mana ini berarti 214, yaitu pada range space tadi, dimulai dari angka 2 sampai 14. Nah, bisa dilihat sehingga mendapatkan nilai distribusi suhu dengan metode Liebman. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.